ya bisa gitu loh. Kalian beranggapan bahwa capres mau datang gitu loh. Lerai mau gini rek rupanya. Wes. Mbok yang ngaca gitu loh. Kalian ini siapa? Mau didatengin capres tuh. Masya Allah kayak udahlah kita ini udah kayak gini tuh udah asik. Kita udah ya mending kalian yang datang. Emang kalau capres datang kira-kira tunggakan tenda aman? Ayo gimana ini? Ayo coba kita berpikir dulu sebelum kita diskusi serius ini. Kira-kira kalau 01, 2 datang, tenda aman, panggung aman, listrik aman. Ya monggo kalau mau datang, kita sikapi dengan kita mengundang secara terbuka. Ya, saya teringat pesan Simbah. Jadi pesan Cak Nun saya teringat bahwa kalian ini kan sebenarnya sejatinya adalah tuan dan mereka adalah buruh. Ternyata buruh orang manut. Nggak mau ikut apa kata atasan itu loh, kan kurang ajar itu loh, diundang kok loh, kalian tuh kita yang bayar gitu loh, itu esensinya dan Mak Iyah memegang nilai itu dan kita tidak bercanda. Situasi ini tetap bisa kita manfaatkan. Kita 24 tahun tidak pernah disambangi calon presiden maupun presiden, jadi ini bukan hal yang baru bagi Mak Iyah. Mungkin Anda tidak dianggap penting atau mungkin Anda dianggap menakutkan, bisa juga. Celakopanmu bisa juga dianggap menakutkan, tapi kita ikrarkan dari sekarang bahwa apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya, kita tetap cinta sama Indonesia, tetap sayang sama Indonesia. Kita tidak pernah membenci manusia, yang kita benci adalah perilaku. Kan kalau ngomong podium 2024 itu ngomong leadership yang kita tangkap kemarin. Kita diskusi di Reboan, kita ngomongin cara. Kalau teman-teman sekalian, podium itu kan mengenai siapa yang berkuasa. Sedangkan kalau di kita yang diajari oleh Mbak Nun berpuluh-puluh tahun bahwa kepemimpinan yang paling baik adalah kepemimpinan yang meniru cara menentukan imam. Siapa yang pantas, bacaannya yang paling benar, bukan yang paling bagus ya, yang paling benar, tahu batasnya. Tahu makmumnya itu sudah tua, jadi sholatnya nggak ngebut. Nah, tapi di satu sisi hari ini kita dihadapkan pada mekanisme yang rebut-rebutan. Jadi saya merasa akhirnya betapa manusia itu bisa sangat lemah di depan informasi yang ada di internet ini. Ketika dia tidak punya daya kritis. Dan untuk mau daya kritis butuh niat kekuatan yang luar biasa besar. Kalau tidak, ya udah jadi bot tadi di program komuter setiap hari. Nah, dan itu berdampak enggak terhadap elektabilitas? Ya bisa, gampang. Makanya nggak perlu datang ke sini, kasih bot aja ke mereka. Disitulah di Mak Iyah ini saya dapatkan. Saya bisa merasakan perbedaan itu seperti kita di belajar ilmu samudra. Macam-macam orang berbeda masuk rasa di sini. Itu yang saya nggak temukan lagi di tempat lain. Mungkin inilah salah satu ya definisi Indonesia yang secara praktikal yang hari ini ada di depan mata kita yang harus kita syukur. Kehilangan Bapak tuh nggak enak loh. Ternyata ya. Saya pikir tuh kan kalau kita ngelayat tuh ngelayat temen gitu ya Bapak. Apalagi nggak punya paman Mas. Oh iya. Itu nggak enak loh kehilangan Bapak tuh ternyata. Aduh. Beruntung lah Mas Gibran tuh. Masih punya Bapak. Nah, udah ya. Bapak saya tuh bilang begini, Hen kan panggilannya karena saya Henry Satrio kan. Ini branding perlu bro, Henry Satrio. Haryono Pak. Aduh, salah terus kan. Bicara politik itu sampai di dagu saja, jangan sampai hati. Kita bisa lihatlah sekarang yang ngomongnya aktivis 98 dulu berjuang apa-apa segala macam, sekarang ada di mana? Gitu ya. Sekarang ada di mana mereka gitu loh. Atas apa kemudian mereka kok berani untuk bergeser atas idealisme itu? Itu kenapa kita bilang kita harus celebrate demokrasi. Itu semacam kemenangan 25 tahun yang lalu yang harus dibela dan dijaga sampai sekarang. Itu bebas sekarang.
dalam otonomi daerah, desentralisasi, terbuka untuk semua, pluralis semaksimal mungkin, dan adil semaksimal mungkin dengan free speech yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Barok dari Parung, Bogor. Saya mau nanya singkat aja. Tadi merespon dari beberapa pembicara yang ada di depan. Saya tuh kepikiran, kok ternyata segitu bobroknya negara kita ya. Kayak idealisme aja segitu susahnya kita jalanin gitu. Dengan dinamika perpolitikan, tapi kita juga ada ekspektasi yang gimana-gimana. Saya jadi mikir, apa sebenarnya kita udah tahu belum sih identitas kita tuh siapa gitu. Kita tuh ngaku orang Indonesia, bangsa Indonesia. Indonesia tuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita dari Purwakarta. Tadi saya mau merespon Mas yang dari Kebumen dulu, tinggalnya di Kerawang ya Mas ya. Jadi kan Masnya bilang katanya apa fungsinya wanita itu hanya menghancurkan idealismenya laki-laki. Menurut saya enggak, karena Presiden kita B.J. Habibie juga pernah bilang bahwa di samping laki-laki hebat, ada perempuan yang lebih hebat. Podium itu kosakata barat, hasil dari proses tradisi intelektual panjang yang menghasilkan proses kompetisi, sehingga ada juara 1, juara 2, juara 3. Ketika ada kompetisi pasti ada yang bersaing satu sama lain. Prinsip dasarnya seseorang atau satu kelompok mengalahkan kelompok lain. Itu mindset etos barat. Di Amerika sangat kental dengan tradisi itu. Sementara di kita, tidak hanya di Jawa tapi secara umum di Nusantara. Bahkan kemudian menjadi etos dasar Islam paling basic adalah ketika kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, dengan versi kita sebelumnya. Dan itu mainan. Itu sangat. Ini yang namanya game, ini yang namanya permainan. Game bukanlah benar salah, game adalah optimal gimana kita sebagai saudara menuju masa depan bersama. Mari kita nikmati malam ini, mari kita bicarakan malam ini. Tidak benar, tidak salah, tapi tetap tertawa. Kita menertawakan semua, bukan untuk merendahkan, tapi untuk merangkul semua capres dan merangkul Indonesia masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.